Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, menjadikan kita seorang muslim, membimbing kita untuk taat dan patuh kepada perintahnya. Yang kalau bukan karena Allah yang membimbing kita, nggak mungkin kita bisa merasakan indahnya agama Allah ini. Masih banyak saudara-saudara kita, sesama muslim, yang dia nggak peduli sama agama ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara riba, kita memang perlu belajar. Ana mungkin tidak terlalu mumpuni untuk mengkaji secara detail tentang akad-akad riba. Tapi kita akan berbicara tentang sesuatu yang umum yang darinya engkau harus berhati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sering kali mengingatkan pedagang-pedagang di pasar tuh, orang-orang yang melakukan akad jual beli, baik itu pembeli atau itu penjual, agar mereka belajar. Kalau nggak belajar, dia akan terjebak dalam riba tanpa merasa. Dia nggak merasa yang dilakukan dosa. Ingatlah bahwasanya agama Islam ini dinul amal, agama yang memotivasi umatnya untuk bekerja keras, untuk berusaha, dan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, insya Allah engkau akan mendapatkan hasilnya. Apa yang kau tanam, insya Allah itu yang engkau akan panen. Islam sangat menentang pengangguran. Nggak suka umatnya itu hidup berleha-leha, bersandar kepada hasil kerja orang lain. Kalau kita bicara riba ini salah satu bentuk orang bersandar kepada kerjaan orang lain. Dia nggak mau resiko, dia nggak mau rugi. Engkau nggak mau rugi, jangan hidup. Hidup ini kadangkala ada malam. Di setiap hari kita melihat ada malam, ada siang. Ada untung, ada rugi. Ada sehat, ada sakit. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Kita lihat ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, bagaimana Allah Azza wa Jal memanggil hamba-hambanya selesai mereka beribadah, yang menjadi salah satu rukun agama Islam, yaitu sholat, diperintahkan agar mereka bertebaran di muka bumi ini untuk bekerja. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Tafadhal. Nah, apa masih di mute? Kok nggak terdengar suara? Terdengar suara saya, Ustaz? Sekarang terdengar. Tafadhal. Hilang lagi suaranya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala surat Al-Jumu'ah. Oh, maaf Ustaz.
Al-Jumu'ah. Nah, di layar udah ada. Mungkin kalau mau dibaca. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah di karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Barakallahu fikum. Kita lihat di dua ayat ini. Perintah untuk meninggalkan jual beli, bisnis. Tinggalkan. Pekerjaanmu yang berkaitan dengan mengumpulkan harta, ingin memperbaiki ekonomi, semuanya tinggalkan. Ditinggalkan terus menuju kemana? Menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Segera engkau untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik. Tinggalkan jual beli itu lebih baik. Saat itu lebih baik. Kalau kalian tahu. Tapi kadang-kadang kita melihat orang-orang masih sibuk berdagang. Karena dia nggak tahu. Setelah sholat, silahkan. Jadi kita tuh harus proporsional. Kapan waktunya bekerja? Kapan waktunya beribadah? Selesai sholat, lanjutkan. Silahkan kau bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Peras keringatmu dalam mengais rizki. Wadhkurullaha kathiran. Dan ingatlah Allah banyak kali. Perbanyak mengingat Allah SWT. Agar apa? Agar jangan sampai engkau bekerja mencari rizki dari jalan yang gak benar. Banyak orang yang bekerja berusaha capek kerjanya. Tapi karena nggak mengingat Allah SWT, akhirnya dia jadi orang-orang yang merugi. Hasil kerjanya jadi azab buat dia. Dia ingin menikmatin hasil kerjanya, ternyata jadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat agama kita. Memerintahkan untuk bekerja. Harta itu penopang kehidupan. Salat itu keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka dua-duanya harus dijalankan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW menjelaskan tentang kehormatan seorang yang bekerja. Walaupun dia mungkin buang sampah. Mungkin kita melihat ada orang-orang yang kerjanya pagi hari, dia ngumpulin sampah. Dia bawa itu sampah dari rumah, pindah dari rumah fulan ke rumah fulan, dikumpulin, kemudian dia buang. Kerjaan dia itu jauh lebih utama, lebih mulia daripada mereka yang mungkin perlente, tapi melakukan riba. Rasul SAW mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan lahu min an ya'kula min amaliyati. Tidaklah seorang makan sesuatu makanan yang lebih mulia, yang lebih baik dari hasil kerja tangan dia. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amaliyati.
Nabiullah Daud tuh, beliau makan dari hasil kerja beliau. Nabi. Apa kerjaan Nabi Daud alaihissalam? Beliau raja. Yang seharusnya raja itu bisa menikmati negerinya semau dia. Karena raja itu seperti pemilik. Tapi Nabi Daud alaihissalam nggak mau. Dengan kerajaan yang begitu besarnya, beliau masih kerja. Beliau kerja. Buat apa? Buat baju besi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lainnya, ketika ada seorang fakir yang minta mengemis. Apa kata Nabi SAW? La an yahtazima ahadukum huzmatan min hatab. Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. SAW. Engkau kalau membaca petuah-petuah beliau, ajaran-ajaran beliau, semuanya indah dan menyenangkan. Datang orang minta-minta, Nabi tidak mengusir. Nabi tidak menghardik. Tapi Nabi memberi arahan. Seseorang di antara kalian itu cari kayu bakar. Cari kayu bakar, banyak. Tempat-tempat yang ada pohon, yang kayu-kayunya udah tua, yang nggak dipakai, dia ambil tuh kayu bakar, lalu dia pikul, lalu dia jual, itu lebih baik daripada dia minta-minta. Mungkin kau berpikir, orang minta-minta Ustaz, hasilnya banyak loh Ustaz. Kadang-kala mereka sehari dapat 100.000, 200.000, 300.000, bisa lebih dari itu. Sedangkan jual kayu bakar, mungkin kalau bicara di Indonesia 30.000, 50.000 udah banyak banget tuh. Tapi ternyata itu lebih baik. Daripada engkau menjadi benalu, minta-minta kepada masyarakat. Haibati fillah, sekarang kita hidup 1442 Hijriah. Tanggal 14, ya. 14 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kita sudah menjauh dari kenabian itu, jauh sekali. Di masa itu aja, orang-orang Yahudi itu menjalankan ekonomi mereka dengan basic, dengan dasar riba. Maka mereka dilaknat. Di masa sekarang, pemikiran-pemikiran Yahudi tersebut semakin merajalela, semakin dikuatkan. Bahkan negara-negara besar menjadikan riba itu sebagai tumpuan ekonomi mereka. Nggak kebayang buat mereka hidup tanpa riba. Nggak kebayang udah. Makanya negara-negara besar itu pada utang sana, utang sini dengan riba. Dalam bayangan mereka memang harus seperti ini supaya negara itu jalan. Ekonomi kapitalis, ekonomi liberal, nggak peduli mereka. Semakin banyak modalmu, semakin banyak keuntunganmu. Modal dari mana? Cari modal. Dengan riba, dengan mengutang. Ada namanya biaya, cost of money. Iya, nanti masih bisa, kata dia. Masih bisa untuk membayar hal itu. Nggak ada dalam bayangan mereka halal atau haram. Ya'tiyan ala nasi zamanun. Akan datang satu masa kepada manusia. La yubalil mar. Orang nggak lagi peduli. Amin halalin. Apakah dia menghasilkan uang itu dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Orang nih berpikir bagaimana mendapatkan tambahan uang. Ini orang udah kaya jemaah. Orang udah kaya. Duit dia itu banyak sekali. Artinya kalau dia nggak bekerja, duit itu dia tabung, dia kumpulin hanya untuk dia makan, mungkin cukup sampai dia mati. Sampai cucunya pun akan bisa menikmati.
Tapi karena manusia dikasih ambisi, yang memang ada dua hal yang tidak pernah tua di diri seorang hamba, angan-angan dan ambisi, itu selalu mudah. Maka dia terus bagaimana duit ini bisa terus bertambah, tapi nggak ada resiko rugi. Ya deposit, riba, pembiayaan, semuanya diputer tuh, urusannya uang. Uang diuangkan kembali, bukan untuk usaha sama mereka. Dan kalau bicara riba, seakan-akan sudah masuk ke semua lini. Gaji kita, ya mungkin sebagian orang gajinya itu harus ngambil di bank riba memang. Harus kayak gitu, dia nggak bisa gitu loh, mau ngambil cash nggak bisa. Nggak, kita datang ke kantor, mamanya, Ana mau ambil gaji Ana nggak mau duit Ana dimasukin bank, nggak bisa. Sistem-sistem yang ada sekarang, jual beli, online nggak online apapun, kadang-kala di situ ada unsur riba. Ada sebuah hadis yang memang diperselisihkan kesahihannya, namun disahihkan oleh sebagian ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba. Akan datang satu masa di mana manusia tidak ada seorang pun dari mereka kecuali makan riba. Kecuali orang itu makan riba. Illa akala riba. Fa in lam ya'kulhu, kalau dia enggak makan, asabahu min ghubari, dia akan terkena debu dari riba tersebut. Udah mau benar-benar ya sampai subhanallah ya. Kita tuh beberapa yayasan itu buka rekening. Kita inginnya rekening yang enggak riba. Tapi ternyata ada orang-orang yang mau transfer dari rekening yang riba. Subhanallah. Apalagi rekening yang riba ini ada fasilitas yang memudahkan. Sehingga orang pada kesana. Dia nggak mau makan riba sebenarnya. Tapi ya, dia mencari kemudahan tersebut. Akhirnya dia terkena riba tersebut. Mau tidak mau. Engkau mau menghindar tapi engkau tetap terkena tadi debunya riba. Ahibati fillah, apa itu riba? Ngomong-ngomong riba, apa itu riba Ustaz? Apakah riba di zaman modern sama zaman dulu berbeda? Sama aja. Yang berubah itu bungkusnya. Namanya mungkin berubah. Kalau dulu namanya riba, sekarang namanya bunga. Namanya faedah. Bahasa Inggrisnya apa? Apa? Apa bahasa Inggrisnya? Rate. Rate namanya. Apa jalan namanya? Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mendefinisikan riba, beliau mengatakan az-ziyadah fi asya' makhsusah. Riba itu artinya tambahan. Tambahan sih ya, tambahan pada barang-barang tertentu. Yang ada khusus tambahan itu. Emas sama emas ya. Dimana syaratnya harus sama, perak sama perak harus sama, gandum sama gandum harus sama, kurma sama kurma harus sama. Ketika ada tambahan, yang satu kilo, yang satu kilo setengah, riba jadinya. Itu namanya riba fadl, riba tambahan. Jenis yang kedua adalah tambahan yang disebabkan adanya tempo waktu pembayaran, utang piutang. Ada sebuah kaidah fikih yang umum ya. Tadi Anda sampaikan, kita akan bicara kaidah-kaidah umum yang dengan itu mungkin antum bisa memahami. Paling enggak hati itu ketika ragu tinggalkan. Kaidah ini dinisbatkan kepada sabda Nabi SAW, tapi didhaifkan sebagai sabda Nabi. Tapi sebagai kaidah, itu kaidah yang diberlakukan oleh para ulama.
yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba. Utang piutang ada manfaatnya, ada kelebihannya. Kelebihannya itu bisa jadi uang, materi. Kelebihannya itu bisa jadi servis yang didapatkan. Maka itu riba. Bagaimana dengan bank? Ya, antum lihat. Ada kelebihan nggak yang diberikan di sana? Sebagian orang berpikir yang haram itu, Ustadz, berarti model rentenir, Ustadz ya. Rentenir yang di kampung-kampung tuh itu haram. Tapi kalau yang bank ini kan Ustadz, enggak Ustadz, dia kan nggak banyak ngambilnya. Nggak ada urusan. Jadi bicara persentase, itu nggak ada hubungan sama hukum. Artinya riba itu, kalau kecil boleh, kalau banyak nggak boleh. Nggak kayak gitu. Pokoknya tambahan dalam urusan utang piutang ini, manfaat yang diberikan, itu riba. Di masa jahiliyah, kepingin tahu gimana sih sistem riba di masa jahiliyah? Sistem riba di masa jahiliyah itu kurang lebih sama dengan kartu kredit. Kartu kredit itu jemaah, kita daftar nih, dapat kartu kredit ya. Apa namanya, terserah. Kita kalau beli barang itu bisa ngutang. Ada bunga, ada tambahannya, nggak ada tambahan. Beli barang mamanya 10 juta, kita gesek 10 juta. Ana bayarnya berapa? 10 juta. Nggak ada tambahan. Iya. Loh, terus ribanya di mana? Di akadnya. Antum itu nggak akan nambah kalau tepat waktu bayarnya. Tapi kalau telat, di sini ada tambahan. Namanya denda kek atau apa, terserahlah. Tapi antum harus nambah. Berapa persen? Ya tergantung kesepakatan, tergantung kartu kredit tersebut. Ceritanya Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam kitab Muwatta Imam Malik, dia mengatakan, kana riba fil jahiliyah, dulu riba di masa jahiliyah, yakunu lirrajul ala rajulil haqqu ila ajalin. Ada orang yang punya hak atas orang lain, utang, sampai tempo waktu yang sudah disepakati. Fa idza halal haq, ketika tempo waktunya sudah sampai, umpamanya antum pinjam uang sama ana 100 euro. 100 euro. Ustaz, ana pinjam 100 euro. Ana kasih ini 100 euro. Kapan mau bayar? Insya Allah Ustaz, tanggal 14 bulan Jumadal, bulan Rabiul Tsani. 1 bulan temponya. Sekarang Rabiul Awal, berarti Rabiul Tsani. 1 bulan. Siap. Ana kasih. Kesepakatannya ini apa? Nggak ada kesepakatannya. Kesepakatannya udah, kau bayar nanti tanggal 14. Fa idza halal haq, kalau tempo waktunya tiba, ana ngomong sama antum. Ataqdi au turbi. Gimana, engkau mau bayar sekarang, mau ngelunasin sekarang, atau engkau mau tambahin? Jadi selama 1 bulan penuh itu nggak ada tambahan. Subhanallah. Itu riba jahiliyah. Artinya ribanya itu lebih ringan sebenarnya. Tapi itu diharamkan. Ketika jatuh temponya, ditanya, engkau mau lunasin atau engkau mau tambahin? Fa in qadahu akhadha minhu. Kalau dia lunasin, ya lunasin 100 euro tanpa tambahan. Dia ambil 100 euro. Wa in zadahu fi haqqih akhara anhu al-ajr. Tapi kalau dia mau nambahin, udahlah aku tambahin 10 euro lah, bayar bulan depan. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ribanya model kayak gitu, dan itu diharamkan. Di mana model riba yang dari awal antum sudah harus bayar. Antum sudah harus bayar. Pinjam 100 euro, katakan 100 euro ya, bayarnya 110 euro. Apalagi kalau di kampung-kampung jemaah. Pinjam 100 euro, bayarnya atau dapatnya 90 euro, bayarnya 110 euro. Kalau di kampung ini ya Allah jemaah, kesian kita melihat masyarakat.
Dan dianggap oleh masyarakat itu hal yang biasa. Biasa banget. Apa buktinya biasa? Nggak sembunyi-sembunyi mereka melakukannya. Orang kalau itu dosa, kita bentar lagi akan baca ayat-ayat tentang ancaman riba ini. Ini dosa besar. Orang kalau berbuat dosa itu biasanya sembunyi-sembunyi. Sekarang orang melakukan riba, bangga. Saya kerja di tempat riba. Bangga. Di kampung-kampung tuh keliling, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Datang ke rumah orang nggak ada. Terang-terangan di siang hari, di panas bolong, dia melakukan hal itu. Allah berfirman jemaah tentang riba ini. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, saya akan dibaca. Tafadhal. Yatakhabbatuhu syaitanu barusan minal nggak kedengaran ya. mas. Dibaca lagi dari awal. Barusan masih mute kayaknya. Dibaca dari awal. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ آدَى فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, Ustaz, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang makan riba. Dia itu dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan. Berdiri, toto jatuh, ya. Mungkin dia merangkak, mungkin dia ketawa-ketawa sendiri. Kenapa ya? Allah sebutkan. Gara-gara dia mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Innamal bai'u mithlu riba. Nggak sama. Riba itu tidak ada sedikit pun resiko kerugian. Engkau nggak mau rugi. Beda sama jual beli. Sedangkan kita tahu, utang piutang di dalam Islam ini asasnya membantu orang lain. Membantu orang lain, bukan mencari keuntungan. Namanya orang membantu orang lain, dia sedang mencari pahala. Dia sedang berburu ganjaran. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata engkau dengan meminjamkan uang, engkau mau cari manfaat dari orang tersebut, nggak waras engkau. Apalagi mengatakan sama, jual beli sama riba, nggak sama. Ustaz, kalau bagi hasil engkau bisa rugi. Nah, berapa sering anak bagi hasil sama kawan umpamanya. Kita bagi hasil. Hasil itu, kalau untung dibagi. Kalau rugi, juga dibagi. Orang yang punya modal, nggak mau dia rugi. Kalau untung doang dibagi. Rugi, antum yang rugi. Kenapa Anda harus rugi? Subhanallah, pertanyaannya, kenapa antum harus rugi? Terus kenapa antum harus dapat untung?
Kalau antum nggak mau rugi, antum jangan ambil untung. Pinjemin aja ana duit. Bukan bagi hasil. Tapi sekarang jadi ada orang-orang yang punya duit banyak jamaah. Dia kalau mau buka usaha baru, dia takut rugi. Tapi tatkala ada orang-orang yang mau berusaha dengan uang dia nggak mau juga rugi nantinya. Maka dia pakai sistem tadi riba. Orang jual beli memang cari untung. Orang meminjamkan uang nggak boleh cari untung. Untungnya di akhirat. Buat apa engkau untung di dunia kalau kemudian jadi bala buat engkau? Ya, tapi ada orang yang nggak mau dikasih tahu. Makanya Allah sebutkan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi. Barang siapa yang datang kepadanya nasihatnya, kajian ini nih sekarang nih. Yang nonton kan ada mungkin yang masih melakukan riba, mungkin kerja di tempat riba. Mungkin hati dia masih belum menerima. Karena dalam bayangan dia itu riba yang haram itu yang konsumtif, itu haram. Tapi kalau riba untuk usaha, enggak haram kata dia. Subhanallah. Mereka akan mencari segala cara agar riba itu halal. Agar muslim ini mau riba. Apalagi kita di Indonesia, 87,2% itu muslim. 299 juta itu muslim. Kalau ternyata mereka nggak mau riba, gimana? Padahal secara ekonomi ada keyakinan tanpa riba kita nggak akan bisa menjalankan roda ekonomi. Maka akhirnya bagaimana nih muslim melakukan riba? Ada usaha itu. Makanya dikatakan barang siapa yang datang kepadanya mau'izah min rabbih, nasihat dari Tuhannya. Ana bacakan ayat Allah. Antum dilihat lagi surat Al-Baqarah ayat 275. Falahu ma salaf, udah urusan dia yang dulu sudah. Kemudian ya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ad, tapi yang udah dikasih nasihat, udah dikasih tahu, tapi kembali melakukan, kembali makan riba, maka mereka adalah ashabun nar hum fiha khalidun. Di surat Al-Baqarah juga, di ayat 278-279. Tafadhal dibaca. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalim. Barakallahu fikum jemaah. Tinggalkan riba. Kalau beriman. Hampir semua bisnis itu ya ada ribanya. Kalau kita nggak berhati-hati. Beli rumah kredit. Emangnya nggak boleh beli rumah kredit? Boleh. Tapi ingat nggak boleh ada riba di situ. Ada aturan lainnya juga. Karena kadang-kala seakan-akan kita membeli rumah dari bank. Sejak kapan bank itu punya rumah? Kapan mereka punya rumah? Mereka beli rumah kapan? Mereka nggak beli rumah. Mereka pembiayaan aja. Motor. Kalau bank punya showroom motor, fadol. Akadnya sesuai.
Ini milik bank, Anda mau beli, mau kredit sekian, tapi ingat, tidak ada riba di sana. Tidak ada tambahan karena tempo waktu. Keterlambatan harus menambah. Ini tambahan tadi yang kita bicarakan. Haibati fillah. Kita tuh manusia. Engkau harus punya jiwa sebagai manusia. Di situ ada tolong menolong, bantu membantu. Bukan semuanya engkau eksploitasi demi kesenangan dan kesukaanmu. Enggak, ada aturannya. Siapa yang berhak membuat aturan? Allah Azza wa Jalla. Allah. Sekali lagi kita bicara sama yang beriman. Karena Allah katakan, in kuntum mu'min, kalau kalian beriman. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, ya udah Allah umumkan perang sama kalian. Ustaz, berarti yang dosa ini Ustaz, yang makan riba Ustaz, yang punya uang tadi. Karena dia minjamkan 1 juta, dapat 1.100.000, yang 100 dia makan. Dia nih yang dosa Ustaz. Nah, tapi di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana, kata Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang ngasih riba. Yang punya uang 1 juta tadi, itu dilaknat karena dia meminjamkan, dia dapat 1.100.000. Yang pinjam uang dilaknat karena dia kasih 100 tambahan kepada orang ini, riba. Yang sudah Allah katakan haram, engkau masih kasihkan nama dia. Wa katibahu, yang nulis dilaknat juga. Wa syahidai, yang jadi saksi. Akad-akad sekarang perlu saksi, pakai materai atau apa, di notaris. Akad riba. Hum sawa. Mereka itu sama. Sama-sama dilaknat. Karena akad riba itu tidak akan terjadi kecuali dengan keridhaan nih. Keridhaan yang punya uang, keridhaan yang pinjam uang, keridhaan tukang tulisnya, keridhaan dua saksinya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dalam mimpi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, atani laila atiyani, telah datang kepadaku malam ini 2 orang. Wa innahuma ibta'athani, 2 orang itu membangunkan aku dari tidurku. Wa innahuma qala lin tariq, lalu keduanya mengatakan kepadaku, ayo beranjak, berangkat. Wa inin talaqtu ma'ahuma, akhirnya aku berangkat bersama keduanya. Fa ataina ala nahrin, akhirnya kami bertiga itu mendatangi sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithli dam, aku kira Nabi mengatakan sungai itu warnanya merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah, ternyata di sungai itu ada seorang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nar rajulun indahu qad jama'a hijaratan katsira, di pinggir sungai orang ini kan lagi berenang menuju ke orang ini, ada orang yang sedang di sana, di sisi dia ada batu yang banyak. Ketika orang ini sudah berenang ya, kemudian datang ke yang berenang itu, selesai berenang kemudian menuju ke pinggir, sama orang ini dilemparin sama batu. Mulutnya dia jamaah, dia mangap, membuka mulutnya, terus dilemparin batu. Dia ini yang makan riba nih, yang sedang di pinggir sungai, yang memberikan makan riba. Fayantaliqu yasbah thumma yarji ilaihi, kemudian dia berenang lagi, nanti datang lagi dilemparin batu seperti itu. Akhirnya tanya Nabi SAW, ma hadhani, apa ini kata dia?
Amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yasbah fi an-nahar wa yulqamul hijara fa innahu akilu riba. Itu yang berenang, itu yang makan riba. Di Indonesia, pemakan riba itu disebut lintah darat. Dia mengisap darah. Orang ini capek, bekerja, diisep darahnya. Nah, makanya benar-benar dilaknat. Dia hendak menari di atas musibah orang lain. Dia bersenang-senang di atas kesedihan orang lain. Orang disuruh kerja, disuruh capek. Makanya kalau kita lihat, ada orang yang rumahnya tahu-tahu disita, mobilnya disita, sawahnya disita. Kenapa? Karena nggak bisa bayar dia. Utangnya berapa sih? Anda punya kawan, ya. Seorang polisi dia cerita, Ana baru saja menyita, Ustaz, orang punya utang 35 juta. Tapi karena nggak bayar bertahun-tahun, itu rumahnya kita sita. Dari 35 juta, harga rumah itu ratusan juta. Disita. Ahibati fillah, Nabi SAW mengatakan, Ijtanibus sab'al mubiqat. Kalian hindarin 7 perkara yang menghancurkan. Salah satunya adalah riba. Orang yang makan riba, makan riba. Dirhamun riba. Ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah 1 dirham riba yang dimakan. Dia kondisi tahu, udah dikasih tahu hukumnya. Bukan orang yang nggak ngerti hukum. Udah dikasih tahu, itu lebih parah daripada dia berzina dengan 36 perempuan. Bayangkan ya, 1 dirham riba yang dimakan dengan 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Makanya dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu dosa riba ini. Adnaha ada 70 kira-kira, 70 lebih, 71, 2, 3. Adnaha misal ayyankih rajul ummah. Yang paling rendah itu seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Sampai seperti itu, Rasulullah SAW menggambarkan tentang jahatnya riba. Kenapa? Karena orang dianggap biasa. Bahkan dalam bayangan mereka itu saling memberikan manfaat, Ustadz. Kita kan diperintahkan saling tolong-menolong. Dia punya modal, fadlah kasih ke ana. Pinjamkan sini ke ana. Kau punya uang 10 juta, sayang kalau nggak dipakai, sini pinjamkan ke ana. Nanti aku kasih 11 juta. Dia ridho, ana ridho. Allah melaknat. Bayangkan, 2 manusia saling ridho, Allah melaknat. Kenapa? Karena Allah nggak ridho dengan riba. Lalu terus gimana? Banyak cara. Utang yang baik. Masih ada orang-orang yang mau ngutangin dengan baik. Masih ada, asalkan kau baik. Asalkan kau baik. Masalahnya kita ini, riba merajalela. Orang-orang yang mengutang nggak mau bayar. Menunda-nunda pembayaran. Padahal punya uang untuk membayar. Sehingga tercipta di masyarakat fobia terhadap orang yang mau berhutang. Takut nggak bayar. Muncullah pelaku-pelaku riba. Karena memang orang-orang baik yang mengutangi ini semakin sedikit. Pelaku riba muncul menjadi pahlawan kesiangan. Jamaah subhanallah jamaah. Nggak ada ya. Dulu itu nggak ada pengumuman. Ya Allah fadol. Siapa yang mau utang datang ke rumah ana. Nggak ada. Kenapa? Karena berat mau ngutangin orang itu. Takut nggak bayar. Tapi karena sekarang utang piutang ini menjadi sarana mencari keuntungan. Maka mereka pasang pelang besar-besaran. Iklan di mana-mana. Tanpa, kalau kita bicara yang
Yang di masa kita yang kita lihat ini modern. Kalau antum lihat di Jember ini, antum lihat di pohon-pohon, di mana? Di jalan-jalan ada tulisan tanpa uang muka. Tanpa uang muka. Tanpa jaminan. Langsung cair. Apa ada lagi yang sekarang, masa sekarang ini modern banget nih. Yang pinjaman online. Pinjaman online, antum nggak perlu ada jaminan. Yang penting foto KTP sama diri antum. Foto. Tapi setelah itu, antum akan tahu kalau antum nggak bayar. Jadi yang diperbolehkan ya meminjamkan, kita pinjam. Maka jadilah orang yang baik. Ketika kau butuh sama Allah SWT. Ketika hidupmu susah, maka dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jangan akhirnya engkau mau pinjam tapi nggak mau bayar. Ya, anak sendiri menghadapi ya orang-orang yang nggak bayar ya. Pinjam fulus, Ustaz, ya ketika mau pinjam uang itu Masya Allah. Segala kesedihan itu tampak di wajahnya yang membuat kita akhirnya kesian sama dia. Tapi setelah itu menghilang. Menghilang ya, nggak pernah ketemu. Sampai hari ini Anda nggak tahu di mana tuh orang. Pergi. Ini yang merusak. Orang kayak gini merusak orang lain. Akhirnya mau minjemin nggak percaya. Ketika nggak percaya, boleh jaminan. Tapi ingat jaminan itu nggak boleh dimanfaatkan. Di kampung itu, ya sampai saat ini masih ada. Orang menggadaikan, gadai itu. Boleh gadai dalam Islam, boleh gadai. Jual beli kredit boleh, gadai boleh. Tapi ikuti aturannya. Gimana aturannya? Belajar engkau tanya. Gimana sih gadai yang syar'i? Kadang-kala kita ini karena perlu sama uang, udah nggak mikir lagi. Udah anak punya sawah, tafadhol, anak butuh uang 2 juta. Sawahmu udah engkau garap. Digarap, gimana digarap? Dapat keuntungan dia dari 2 juta. Minjemin 2 juta, garap sawah, dapat keuntungan dia dari sawah itu yang seterusnya dia sewa. Engkau tetap bayar 2 juta. Dan subhanallah kalau bicara mengutangin orang ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, ayat 245, tafadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man zalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Barakallahu fiikum. Itu ini termasuk ngutangin Allah. Ngutangin orang-orang yang susah ya. Ada orang yang dikasih keluasan rizki. Buat apa tuh uang yang kau miliki? Bantu saudaramu. Ustaz, anak kalau mau ngasih berat Ustaz, ya udah utangin dia. Dapat pahala, engkau dapat pahala seperti sodako. Makanya kadang-kala orang itu senang ngutangin orang lain karena bayangan dia, aku dapat pahala sodako. Ketika belum sampai temponya dapat sodako setengah dari uang yang dia berikan, yang dia utangkan. Kalau dia utangin 1 juta, dapat seakan-akan dia sodako 500 ribu. Ketika jatuh temponya, engkau tunda, bukan engkau minta dia menambah. Bayangkan nih jamaah. Ada orang jatuh tempo belum bisa bayar, kita katakan kepada dia, ya udahlah sebulan lagi. Tempo yang kita tambahkan buat dia itu jadi berkah buat kita. Kita seakan-akan sodako full dengan uang kita. Atau bisa jadi double dari uang kita berikan. Tapi ketika engkau minta sama dia, ya udah, engkau kalau nggak bisa bayar sekarang, nggak apa-apa bayar bulan depan, tapi tambahin. Apa yang engkau akan dapatkan? Engkau akan dapat tambahan dosa dan murka Allah Azza wa Jalla.
Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang susah untuk bayar utang, ya. Jangan kita minta dia nambah. Apa yang kita lakukan? Ya kita kasih tempo waktu. Kalau bisa engkau sedekahkan. Nggak mampu, ya udahlah. Halalkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 280. وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Masya Allah. Utangin, gak mampu bayar, kita kasih tempo, bukan cari keuntungan. Kalau mungkin pada akhirnya kita melihat dia memang susah, kita sedekahkan, kita ikhlaskan bahasanya orang-orang. Udah, gak usah bayar. Cara yang ketiga, tolong menolong, saling bantu membantu. Makanya ada akad bantu membantu. Kau mau cari keuntungan, udah kita saling tolong menolong. Aku perlu modal, kau punya uang, yuk. Kita umpamanya mau murabaha, mau syirkah, mau mudharabah, apa aja bisa kita kerjakan. Ada babnya itu. Yang di situ ada unsur resiko kerugian memang. Yang punya uang bisa kehilangan modalnya, yang bekerja bisa kehilangan tenaganya dan kecapean dia. Dan bab ta'awun ini besar sekali. Ada ta'awun yang kita tadi dalam urusan bisnis, ada ta'awun yang mungkin yang bisa kita lakukan ya dengan ya memberikan kemudahan buat orang-orang yang susah ya, wakaf, sedekah, tempat-tempat yang memungkinkan untuk dimanfaatkan orang banyak ya. Kemudian dalam agama kita ada zakat, ada banyak sekali jamaah hal-hal yang seharusnya itu menjadi peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hartamu sebanyak apapun engkau akan tinggalkan, pasti. Yaqulu ibnu Adam, mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Mana hartamu? Kalau sudah bicara hak milik, Masya Allah. Rumah SHM, mobil ada apa? PPKB-nya. Tanah ada sertifikatnya. Engkau mengatakan itu milikmu. Engkau tahu yang milikmu itu apa? Ma akaltahu fa'afnain. Yang kau makan. Maka kalau bicara harta, itu yang kau makan. Lalu jadi kotoran. Yang kedua, ma labistahu, yang kau gunakan. Lalu jadi rusak dia, jadi usang. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait, dan yang engkau sedekahkan kemudian itu menjadi pahala buat engkau. Engkau simpan, engkau tabung. Ini tabungan yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas ketika berbincang tentang riba ini, ya hampir banyak sekali transaksi-transaksi yang di situ ada unsur riba, yang kalau kita bisa menghindar, kita wajib menghindar. Tapi tatkala memang nggak bisa menghindar, itu jadi keterpaksaan. Dan kita tahu dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi-kondisi darurat itu menghalalkan hal-hal yang terlarang sebelumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal. Nah. Atas pemberian materinya. Alhamdulillah, Ustaz telah terkumpul banyak pertanyaan, kira-kira 8-10 pertanyaan. Mungkin kita akan berangkat terlebih dahulu dari pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, Ustaz, apa hukumnya jual beli kucing piaraan seperti kucing ras tertentu? Kata jual beli ini diganti dengan adopsi dengan alasan sebagai perawatan kucing. Mohon pencerahannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Kalau kita bicara jual beli kucing, ada sebuah hadis yang dijadikan patokan atas dilarangnya jual beli kucing.
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i sinnaur. Nabi alaihi salatu wasallam melarang jual beli sinnaur. Sinnaur itu dikatakan kucing. Terjemahannya kucing. Tapi apakah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram atau hanya makruh saja? Jadi memang larangan itu hukum asalnya adalah haram. Tapi ada kondisi-kondisi yang turunnya jadi makruh. Berkaitan dengan jual beli kucing ini, sebagian besar ulama, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya nggak sampai haram. Mungkin di madhab Syafi'i, ya, di madhab Hanafi, di madhab Maliki, mereka berpendapat itu hanya makruh saja. Ini satu hal yang dibenci, yang seharusnya ditinggalkan gitu loh. Karena mereka juga berbincang, ya, hal itu seharusnya tidak dijual belikan. Ya, engkau mau dikasihkanlah perkara itu. Apalagi secara manfaat mungkin ada manfaatnya. Tapi jangan sampai itu menyibukkan engkau dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena ada orang yang jual beli kucing atau yang memelihara kucing sehingga waktu dia hanya untuk kucing. Mungkin dia lebih peduli sama kucingnya daripada sama anaknya, daripada sama keluarganya. Padahal salah satu manfaat kucing itu adalah mengusir tikus, ya, menjaga rumah kita. Jadi bukan untuk kita tidur sama dia, bukan. Sebenarnya manfaat kucing bukan untuk itu, tapi untuk menjaga rumah kita. Jadi seperti, jadi kalau mereka yang berpendapat haram seperti madhab Hambali, maka nggak boleh. Mau bahasanya diadopsi, mau ini itu, tapi tetap bahasa itu hanya untuk mengelak dari jual beli, padahal tetap jual beli. Namun Anda lihat mereka yang berpendapat atas makruhnya, mungkin pendapat itu termasuk yang kuat, ya, berkaitan dengan hal ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, semoga terjawab kepada ibu yang bertanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, apakah halal bagi anak memakan makanan yang diberikan oleh orang tuanya sementara orang tuanya bekerja di bank? Syukran. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Berpindahnya sesuatu, berpindahnya harta dari tangan orang lain ke kita dengan cara yang halal, maka jadi halal. Selama barang tersebut barang yang halal. Momennya kita bicara orang tua. Ada orang tua yang kerjanya di bank. Ya tentu dia makan dari sana. Dia dapat dari hasil riba. Ketika diberikan kepada anak sebagai nafkah buat anak, diberikan kepada tamu sebagai jamuan buat tamu, diberikan kepada kawan sebagai traktir buat kawan ketika makan di restoran, atau diberikan sebuah hadiah, kemudian diberikan hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang yang dia kenal, maka perubahan kepemilikan di sini dengan cara yang halal, maka jadi halal sebenarnya. Tapi kalau barang itu barang yang haram, atau barang itu barang curian yang milik orang, maka tidak akan pernah jadi halal, walaupun engkau membelinya. Maka kita lihat di negeri kita, kalau engkau membeli barang curian, engkau akan terkena pasal penada. Kenapa? Karena barang itu milik orang gitu loh. Yang menjual ini bukan pemiliknya. Sehingga barang itu tetap menjadi pemilik yang sebenarnya. Sehingga nggak mungkin akan berubah jadi milik kita. Maka bagi anak-anak yang mungkin memiliki orang tua yang masih kerja di bank konvensional, ya, yang tadi kadang-kala mereka beranggapan itu hal yang biasa, kita kok nggak nyusahkan orang, kita saling tolong-menolong, enggak. Ingat, kalau engkau bicara nggak nyusahkan orang, engkau saling tolong-menolong, enggak. Engkau mau cari manfaat dari orang, bukan menolong orang. Iyalah, secara kasat mata, secara lahiriah seakan-akan dia ingin menolong antum, enggak. Dia mau ambil manfaat dari antum. Dan bagi anak ini tatkala Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, bagi anak-anak yang sudah bisa bekerja sendiri, ini termasuk warok, ya, hendaklah dia tidak mengambil pemberian orang tuanya. Dia katakan, makasih ayah, alhamdulillah aku sudah bisa bekerja, aku takut dengan hasil kerjamu ayah. Ini sebagai salah satu sarana untuk mendakwain keluarga kita. Dan di negeri kita alhamdulillah, sejak umat Islam sadar
Coba kita lihat. Mulai kapan semaraknya bank syariat? Mulai kapan? Tatkala umat Islam belajar agama. Tatkala mereka sudah mulai memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan arus ini semakin keras. Sampai terakhir ada 3 bank syariat yang dikatakan akan merger mereka ya. Yang punya BUMN. Ya semoga mereka benar-benar melaksanakan syariat. Bukan syariat ini bungkus untuk memancing umat Islam agar mereka mau investasi di sana. Maka tolong berhati-hati dengan semua yang berbau syariat. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah halal? Insya Allah nggak apa-apa. Tapi tatkala dia bisa bekerja sendiri, hendaklah dia tidak mengambil lagi. Karena itu lebih membuat dia terjaga dirinya dan membuka pintu hidayah buat orang tua. Karena kadang-kadang anak ngomong haram, tapi engkau makan apa yang bapak berikan kepadamu. Itu kan jadi masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Kemudian ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Abah meninggal 4 tahun lalu dan Ana dapat uang asuransi. Saat itu Ana masih di awal kuliah. Ana baru tahu sekarang bahwa itu termasuk riba. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Syukran. Barakallahu fikum. Naam jamaah, yang berkaitan dengan uang asuransi yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika sang anak mendapatkan uang tersebut ya, tanpa bukan dia yang menaruh uang di sana, bukan dia yang mengikuti asuransi tersebut, tapi memang uang itu diberikan kepada dia ketika ayahnya meninggal dunia, mamanya ada asuransi, dia ambillah uang ayahnya. Berapa sih uang ayah yang udah masuk di sana? Asuransi kan memang bayar. Orang tuh bayar. Mamanya tiap bulan dia bayar 1 juta. Setahun jadi 12 juta. 10 tahun jadi 120 juta. Itu uangmu. Itu uang yang halal. Sedangkan hasilnya ini itu riba. Maka hasilnya itulah yang kita usahakan berlepas diri darinya. Kemudian kita berikan kepada lembaga-lembaga atau untuk manfaat umum ya. Karena uang bapak itu ada yang halal. Full halal uang itu. Karena memang uang itu yang masuk di sana. Sedangkan kelebihan ini yang disebut riba tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika dia mendapatkan uang asuransi tadi, dia ambil yang milik bapaknya. Yang memang uang dia yang masuk di sana. Adapun yang lebih dari sana, itu sebenarnya hasil dari riba tadi. Sehingga hendaklah kita berlepas diri dari hasil riba tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan Ibu yang barusan disampaikan. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin ini juga berkaitan dengan kita-kita yang berada di Eropa khususnya. Bagaimana Ustaz hukumnya jika kita buka rekening di bank ribawi, hanya digunakan untuk mempergunakan fasilitas-fasilitasnya saja. Uang yang tertinggal hanya misalkan hanya 50.000 saja Ustaz, agar tidak ditutup rekening. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Mohon pencerahannya. Syukran. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Ini masalah penting ya. Meletakkan uang kita di bank itu masalah penting. Kenapa? Karena sekarang semua transaksi pakai bank. Apalagi kalau bicara jual beli online. Kita tuh harus taruh uang di sana. Kita mau punya uang, apalagi kalau kita bicara, kita mau naik tol sekarang ya. Engkau punya uang cash 1 miliar, nggak bisa terbuka tuh. Pintu tol tuh nggak bisa terbuka. Kecuali engkau harus simpan uang terlebih dahulu. Mungkin sekarang ada e-tol. Kalau sekedar kita naruh uang di bank, hanya untuk kebutuhan kita. Memang butuh. Nggak bisa dikatakan, oh nggak perlu. Kalau dikatakan sekarang perlu. Ketika perlu, maka letakkan di sana yang sesuai dengan kebutuhan. Namun tatkala ada pilihan, ada bank yang riba, ada bank yang tidak riba, maka kita pilih bank yang tidak riba. Kalaupun kita di bank yang riba, bank konvensional tadi, kalau bisa, akadnya kita minta nggak ada riba. Kan dikatakan nanti akan dapat ini tuh nggak. Anda nggak mau.
Oh, kalau seperti itu harus bayar fasil, nggak ada masalah. Yang penting akad awalnya kita bikin kesepakatan kalau kita nggak mau sama riba. Karena bedanya jamaah, kalau kita pinjam uang dari bank, kita itu memberi makan riba kepada bank. Tapi kalau kita menaruh uang di bank, kita itu yang makan riba. Kenapa? Karena kita yang meminjamkan uang ke bank yang memberikan bunga kepada kita. Jadi kita yang makan riba. Terus gimana Ustaz? Akadnya antum menyetujui hal itu. Seharusnya kita nggak mau. Kecuali nggak bisa dan nggak bisa Ustaz. Ya udah. Ketika nggak bisa berarti ada riba di dalam muamalah tersebut yang antum harus bersihkan. Ingat, menyimpan uang di sana jangan banyak-banyak. Tadi disebutkan hanya 50.000, Masya Allah. Ada orang yang letakkan uang di sana 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Dia mengatakan, Ustadz, ana sama sekali Ustadz tidak ada niat untuk membungakan uang ana. Nggak ada sama sekali ana punya niat itu. Hanya untuk keamanan. Tahukah engkau bahwa dengan engkau meletakkan uang 10 miliar di sana, engkau itu jadi member apa ya? Priority. Karena engkau telah memberikan fasilitas kepada bank. Uangmu itu jadi modal bank untuk dipinjamkan kemana-mana. Jadi riba mereka itu akan semakin bergerak cepat karena uang kita. Maka antum harus tahu, antum ini sedang meminjamkan uang. Orang menabung di bank itu namanya menabung. Tapi sebenarnya bukan menabung kita. Dipinjam uang kita sama bank. Makanya orang itu berhak untuk memakai uang kita. Dipakai ini, pakai itu. Maka kalau engkau punya uang yang dibekukan, yang tidak dipakai, lebih baik engkau investasikan untuk beli tanah, beli ini, beli itu. Atau engkau beli berangkas besi, taruh di sana. Engkau belikan emas, taruh di sana. Kalau kembali kepada pertanyaan tadi, ketika dia memang perlu, dan dia taruh uang di sana secukupnya memang, yang memang digunakan ya untuk transfer, untuk beli barang ya, bukan beku. Karena bank itu tahu. Bank itu tahu dengan semua rekening yang ada. Rekening fulan, oh uangnya ini nggak tetap. Memang banyak duitnya, anggap duitnya 100 juta di sana. Tapi nanti sepekan habis duitnya. Tahu-tahu baru balik lagi, seperti itu dia. Itu bank nggak akan pinjam uang itu. Karena takut uang ini dipakai. Tapi dia tahu ada uang-uang yang memang tidak digunakan. Sehingga kadang-kala bank itu menawarkan sesuatu yang lebih nyaman buat nasabah. Gimana kalau di deposit? Deposit itu nggak boleh diambil sampai waktu tertentu. Maka hendaklah akadmu yang jelas dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tahu dengan niat kita kenapa kita taruh uang di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ada banyak pertanyaan, mungkin sisanya yang masuk. Mungkin berapa pertanyaan lagi Ustaz? Kira-kira yang Ustaz sanggup untuk menjawab? Fadhol, kita sampai jam 5 ya. Oke, Ustaz. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, saya mau tanya, kalau misalkan transaksi pinjam-meminjam dana menggunakan patokan harga suatu benda, misal emas, perak, sapi, dan lain sebagainya, apakah itu boleh hukumnya, Ustaz? Tunggu sebentar. Kalau sapi gimana? Nah, jemaah barakallahu fikih. Berkaitan dengan pinjam-meminjam ini, ya kita meminjam itu hendaklah barang yang kita pinjam itu yang kita bayari. Kalau kita pinjam emas, ya udah, kita pinjamnya emas. Emas ini berapa? Kalau kita pinjam uang, memang kita pinjam uang $100. Ya udah, engkau bayar nanti $100. Kalau pinjamnya rupiah, bayarnya rupiah. Pinjamnya perak, bayarnya perak. Tapi kalau sekarang kita pinjam rupiah, kita kruskan dolar. Umpamanya pinjam rupiah 100 juta. Ya, akadnya itu dolar. Padahal 100 juta yang kita pinjam. Maka kalau engkau memang ingin meminjam itu dolar, ya udah engkau tukar jadi dolar, pinjamnya dolar. Ustaz kan dia akan rugi sedikit, gak ada urusan engkau dia pinjamnya dolar. Engkau kan nanti mau bayar dia dolar. Ketika maunya emas, emas. Pinjamnya sapi, boleh pinjam sapi, boleh. Di masa Nabi SAW
Ada pinjam meminjam onta. Pinjam onta, nanti dibayarnya onta. Memang kadang-kala kalau bicara onta itu, binatang ya. Ketika kita pinjam onta dengan umur 1 tahun, bayarnya nanti tetap 1 tahun. Subhanallah jemaah. Karena sebenarnya kan mau pinjam uang, tapi dia nggak punya uang. Ya udah. Karena kalau bicara uang, onta ini harganya umpamanya, harga onta ini 2 juta. Apakah boleh akhirnya onta itu dihargain uang? Enggak, pinjamnya ya onta. Nanti mengembalikannya ya onta dengan umur yang sama, dengan jenis sama, dengan bentuk yang sama umpamanya, secara fisik. Tapi kalau umpamanya lebih baik Ustaz, boleh dibayar dengan onta yang lebih baik. Di masa Nabi SAW pernah ada orang Yahudi waktu itu. Nabi pernah hutang sama dia 2 ekor onta kalau nggak salah. Ketika dia minta untuk dibayarin, Nabi suruh bayar dengan yang lebih bagus. Itu nggak ada masalah. Jadi tetap kalau memang mau bayarnya utang piutangnya dolar, ya bayarnya dolar. Sebagian ulama memang membolehkan ketika pelunasan uang. Umpamanya ketika pelunasan uang, dia pinjam emas 100 gram. Kemudian dia ngomong, udahlah, ana minta uang harga emas 100 gram tersebut hari ini. Ya dia kasih, sekarang harganya sekian, ini duitnya. Kalau nggak salah, anda pernah baca itu, diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustaz jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin mirip-mirip seperti sebelumnya. Tapi ada berkaitan dengan bagaimana jika kita di Eropa ini wajib punya rekening untuk mentransfer gaji dan juga wajib punya asuransi kesehatan karena pasti ada ribanya, terutama di asuransi kesehatan. Barakallahu fiikum. Jamaah, ya. Subhanallah ya. Jadi tidak ada seorang pun kecuali akhirnya makan riba, mengambil manfaat dari riba. Kalau kita bicara asuransi kesehatan, ya mau nggak mau yang di situ ada unsur riba, hanya kita pakai karena memang kita perlu. Di sebagian tempat antum kalau mau ke sana ya pakai itu kartu. Terus gimana? Ya kalau terpaksa nggak ada masalah. Subhanallah jemaah. Karena memang ada orang-orang yang berpikir gitu, tadi tumpuan ekonomi itu harus riba. Kalau tanpa riba nggak mungkin bisa berjalan ini dan itu. Maka dalam kondisi seperti disebutkan, hendaklah seorang jangan sampai dia bersandar kepada asuransi tersebut. Artinya dia merasa, aman, aku punya asuransi ini itu. Padahal kita tahu di situ ada unsur ribanya sebenarnya. Kita ingin berlepas diri. Seperti di Indonesia mungkin mulai dijalankan BPJS. BPJS itu yang mungkin MUI sendiri sudah memberikan masukan-masukan agar ada pasal-pasal yang harus dirubah agar tidak ada unsur riba di sana. Jadi usaha untuk menjadikan BPJS syar'i itu ada. Tapi tatkala sudah diwajibkan, ya sudah, kita nggak ada kekuatan lagi. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang diwajibkan. Antum tinggal di sana, gaji lewat rekening tadi. Kemudian untuk dapat gaji mungkin harus ada asuransi ini dan itu, atau dipotong secara langsung memang. Ini sudah aturan yang berjalan, sedangkan kita tetap mengingkari dengan hati kita tatkala ada unsur-unsur yang diharamkan. Jadi bukan berarti kita tidak mengingkarinya. Mengingkari kemungkaran itu wajib. Yang pertama dengan tangan, nggak mampu dengan tangan maka dengan lisannya, nggak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Apa mengingkari kemungkaran dengan hati? Membenci kemungkaran tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz jawabannya. Ada pertanyaan lagi datang dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apakah hukum orang yang menyewa rumah yang berdasarkan riba? Jadi kita menyewa rumah dan rumah itu sedang dicicil oleh pemiliknya melalui bank riba. Barakallahu fikum jamaah. Iya, nggak ada masalah yang seperti ini jamaah. Tadi yang seperti kita contohkan ya. Ada perkara-perkara yang ada perpindahan kepemilikan umpamanya. Orang yang bekerja di tempat riba, tahu-tahu dia
memberikan makanan kepada orang miskin, ya udah buat dia halal. Terus gimana kalau kita naik mobil, Ustaz, ternyata mobil ini dicicil dengan hasil riba, dengan riba, artinya dengan sistem riba. Atau gimana kita nyewa rumah orang yang rumah itu dibeli sama orangnya dengan sistem riba. Nggak ada masalah. Soalnya nggak ada urusan riba sama kita. Kita nggak punya urusan riba sama orang tersebut. Sama mobil taksi yang kita tempat yang naikin, nggak ada kita urusan riba sama dia. Ada asuransi di mobil itu, ada macam-macam, kita nggak ada urusan sama dia. Maka nggak ada masalah kita, hanya saja tadi, akhirnya kita memang terkena debu riba. Kita berada di mobil, ya Allah ini pelakunya atau supirnya nyicil dengan hasil riba. Kesian dia sebenarnya dengan cara seperti itu. Ana seringkali tatkala naik bukan ojek online, yang mobil online tadi, kayak Grab atau Gokar ya, Ana kadang-kadang tanya sama bapak yang naik, Bapak udah lunas ini Pak? Belum Pak Ustadz, masih 3 tahun ya, ini itu. Ya Ana berusaha untuk memberikan nasihat kepada dia. Jadi yang urusan seperti itu, insya Allah nggak ada masalah buat kita. Kok bisa Ustaz? Rasulullah SAW itu hidup bersama orang Yahudi, bermuamalah sama orang Yahudi, dan kita tahu orang Yahudi ini dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang mereka. Bahkan Allah mengatakan wa akhdhihimur riba, dilaknatnya orang Yahudi karena mereka makan riba, mereka ngambil tuh riba. Wa qad nuhu anhu, mereka udah dilarang. Nabi dikasih hadiah sama orang Yahudi, diterima sama Nabi SAW. Bahkan dalam urusan kenegaraan, Nabi SAW minta tolong sama orang Yahudi. Pernah pada waktu itu, kisah sahabat yang membunuh 2 orang, yang dipikir orang ini adalah musuh, tapi ternyata mereka orang yang dalam perjanjian sama umat Islam. Akhirnya Nabi SAW datang ke kabilah Bani Nadir untuk minta pertolongan kepada mereka, bantuan mereka untuk melunasin denda atas terbunuhnya itu orang, karena memang dalam kesepakatan mereka saling membantu. Nggak ada masalah yang seperti itu ya, maaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, tapi ini tidak berkaitan dengan riba, yaitu Assalamualaikum Ustaz, saya ada kerabat buka restoran halal di sini, dia terpaksa menjual khamar sebagai pendamping minuman untuk menyesuaikan dengan kebiasaan di sini. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Allahu Akbar. Ya. Kita tahu khamar itu haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghindari. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang muslim yang duduk di meja, yang di meja tersebut ada minuman keras yang diputar, yang disuguhkan kepada mereka. Beliau berlepas diri. Bagaimana sekarang kita menyediakan hal itu? Kita menyediakan hal itu. Allah ketika mengharamkan untuk memakan sesuatu, hasilnya itu haram. Maka kita termasuk membantu orang melakukan kemaksiatan sebenarnya. Artinya khamar itu nggak boleh diminum sebenarnya. Bukan kita malah memberikan fasilitas kepada mereka. Terus gimana Ustaz? Kan kita hidup di negeri orang-orang kafir yang mereka kalau makan ya mesti minuman keras itu menjadi pendamping. Karena ketika ke Spanyol waktu itu kita makan ya memang disuguhkan gitu. Kita minta untuk diangkat semuanya. Menjadi satu hal yang lumrah buat mereka. Dosa buat mereka satu hal yang lumrah. Kenapa di sini disyariatkan kita untuk hijrah, jemaah? Karena jangan sampai lama-lama kita di tempat itu yang dosa kita anggap biasa. Padahal ketika kita bicarakan, yang namanya dosa tetap kita harus mengingkari. Kita nggak bisa mengingkari dengan tangan kita, nggak bisa dengan lisan kita, maka hati kita tetap membenci hal itu. Konsekuensi dari mengingkari dengan hati adalah meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan, bukan malah kita mendatangkan khamar tadi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
maka hal itu terlarang. Sampaikan kepada keluarganya, bismillah. Ada pengganti, banyak minuman yang halal itu banyak sekali. Tinggal kau sebutkan. Jus mangga, jus apel, jus anggur, jus jeruk, jus. Atau minuman yang lainnya. Mau yang hangat-hangat tinggal disebutin. Khamr nggak ada. Katakan enggak, kita nggak nyediakan khamr. Minta maaf gitu dia. Kita ada pilihan yang ini ya. Kita sebagai pelayan ya, pelayan toko atau apa, yang menarik kepada mereka. Mungkin kita memang tidak menyediakan ya, karena kita takut ada keributan ini itu macam-macam. Kita sampaikan. Engkau takut pelanggannya kabur. Engkau takut penghasilanmu berkurang. Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan min. Allah akan kasih ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Lebih baik. Nih buat teman-teman yang masih jual rokok umpamanya di toko dia ya. Karena rokok ini menarik usaha. Jadi orang biasanya kalau datang ke toko kita itu, ya sekalian beli yang lainnya. Engkau telah meracuni saudaramu sendiri. Banyak yang halal itu banyak. Maka insya Allah, tetap seorang muslim harus kokoh ya. Ketika pelanggannya tambah berkurang, insya Allah berkahnya tambah banyak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus juga sebagai penutup, ada yang bertanya bagaimana mungkin jika hukum pendapatan melalui AdSense Ustaz, dari YouTube maupun Google. Nah, namun sekaligus juga sebagai penutup mungkin bisa juga kita tutup sebagai dengan bagaimana kiat-kiat kita supaya mungkin kita bisa terhindar dari riba-riba yang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan AdSense namanya. AdSense ya, yang di YouTube, yang di mana iklan-iklan. Sebenarnya tergantung apa yang kita iklankan. Apabila yang kita iklankan halal, insya Allah hasilnya halal. Kalau kita iklankan satu hal yang makruh, jadi makruh juga. Kalau yang kita iklankan sesuatu yang haram, maka jadi haram juga. Dan di sana nanti iklan itu juga, ini bicara produk yang diiklankan. Setelah itu bicara bagaimana bentuk iklan tersebut. Apabila iklan tersebut mengandung unsur maksiat umpamanya, berarti ada dosa kita di sana. Umpamanya ada perempuan-perempuan yang tidak berjilbab ya, yang menarik orang-orang, aurat yang ditampakkan di sana. Kita dapat dari sana tuh. Maka kita dapat bagian di sana. Walaupun secara iklannya tadi barang halal sebenarnya. Jadi kalau yang diiklankan itu sesuatu yang halal maka jadi halal. Kalau sesuatu yang haram jadi haram. Kemudian jadi catatan juga bentuk iklannya seperti apa. Kemudian Ana terus terang, Ana sedih sekali ya tatkala Ana membaca Al-Quranul Karim atau menyimak Al-Quranul Karim, tahu-tahu dipotong sama iklan. Dipotong sama iklan. Ketika engkau bisa untuk tidak melakukan itu akan lebih utama. Orang ini mau dengerin Quran. Kadang-kala memotong iklannya itu semaunya mereka. Memotong ayatnya itu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun bagaimana kita terhindar dari riba, seorang muslim itu dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, dia selalu minta tolong sama Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sesulit apapun jalan yang engkau lalui, jangan lupa Allah itu dapat membuatnya mudah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengatakan enggak mungkin, enggak bisa ini itu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan yang sulit pun kalau Allah berkehendak bisa menjadi mudah. Maka nasihat ana buat ana sendiri, buat kawan-kawan semua dalam urusan riba ini, berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Untuk tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan ketahuilah bahwa yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi yang haram itu biasanya nafsu kita suka dengan hal itu. InsyaAllah Allah akan bukakan buat kita jalan-jalan yang indah tatkala kita bertakwa kepada Allah. Semua jalan yang buntu akan terbuka. Semua rizki yang mungkin sulit sedang kita dapatkan, gak punya modal ini itu, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz pelajarannya dan materinya. Semoga kepada para jemaah sekalian dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari materi riba yang baru saja disampaikan. Atas nama Musihofen dan Majelis Anisa Eindhoven, saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kajian kali ini. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri dan terima kasih semuanya, jamaah Musihofen dan muslim-muslim lainnya. Assalamualaikum.